Selamat datang di video 2 bagian 2. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara meletakkan gambar, menulis keterangannya, menulis persamaan, dan menulis tabel referensi. Pada video ini akan dibahas bagaimana cara kita menulis hasil pengamatan pada tabel dan juga bagaimana cara kita menulis persamaan pada analisis data. Pada tabel, yang perlu kita lakukan adalah pemberian nama tabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga bagaimana cara kita mengatur format tabel. Untuk format yang digunakan di sini yaitu menggunakan format tanpa border kiri, kanan, dan di dalamnya. Jadi bentuk tabelnya seperti ini. Untuk data yang perlu teman-teman perhatikan adalah angka penting dalam penyajiannya. Baik, berikut merupakan penjelasan sedikit bagaimana cara menyajikan angka penting. Di sini pada Excel kebetulan sudah kita buat perhitungannya bagaimana mencari nilai volume dan massa jenis beserta nilai ralatnya. Nah, di data pertama bentuknya yaitu di sini seperti kalau generalnya kayak gini. Teman-teman akan mendapat angka seperti ini. Ya. Jadi didapatkan angka yaitu yang sangat banyak untuk volume dan massa jenisnya. Nah, oleh karenanya yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengatur untuk volume dan massa jenisnya ke mode scientific. Bagaimana sih cara mengatur mode scientific? Caranya kita tinggal mengklik number, di atasnya ada general, ke paling bawah, ya di bawah nomor 2 yaitu ada scientific. Nah, di mode scientific itu adalah mode yang dimana satu angka ya, setelah itu sisanya koma ya, itu mode scientific. Nah, cara pembuatannya seperti apa? Teman-teman perlu perhatikan ya. Di mode scientific sini kita harus perhatikan berapa ketelitian alat dan ralatnya ya. Nah, pada acara pengukuran, ralat yang digunakan di sini adalah 2 angka di belakang koma. Mengapa demikian? Karena alat ukur yang kita gunakan adalah 2 angka di belakang koma untuk menilai skala terkecilnya. Ya. Nah, jadi begitu pula dengan rata-ratanya. Rata-rata itu harus menyesuaikan dengan tengah NST dari alatnya ya. Nah, jadi di dalam alatnya yaitu pada jangka sorong dan mikrometer maupun dari penggaris punya skala terkecil 2 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita kalikan dengan setengah NST, jika memang didapatkan 2 angka di belakang koma, maka average atau rata-ratanya juga 2 angka di belakang koma ya. Oke, jadi karena di sini sudah pas 2 angka di belakang koma, kita harus setting untuk yang di mode scientificnya atau nilai volume dan row-nya. Nah, dikarenakan nilai volume ini adalah perhitungan dari panjang kali lebar kali tinggi, ya, maka kita harus memperhatikan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, pada variabel tersebut kita gunakan adalah jangka sorong, ya. Jangka sorong memiliki ketelitian yaitu 0,02. Ya. Nah, jadi didapatkan nilai bahwa di sini memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, di sini karena belum ada, maka kita setting yaitu dengan mengklik increase desimal, ya. Seperti ini, ya. Kalau 3 angka di belakang koma bentuknya seperti ini. Ya. Jadi karena kita gunakan di sini 2 angka di belakang koma, kita setting 2 angka dengan cara mengklik increase atau decrease, ya. Baik.
Jika sudah demikian, maka kita coba saja untuk semuanya ya. Menunya yaitu scientific plus scientific, kita gunakan 2 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Selanjutnya, di bawah juga kita lakukan hal yang serupa. Karena massa jenisnya juga memiliki nilai perhitungan yang sama. Ya, yaitu dengan cara massa dibagi dengan volume. Nah, di massa dan bagi volume kan memiliki nilai yang sama ya. Nilai yang sama, maksudnya nilai yang sama apa? Nilai ralatnya itu sama. Jumlah angka di belakang komanya sama ya, yaitu 2 angka di belakang koma. Maka kalau hasilnya sama, kita juga harus tulis nilai di belakang komanya juga sama. Oke, jadi kita klik aja seperti ini ya, di 8,08. Nah, yang jadi permasalahan adalah di sini, di nilai ininya ya, ralatnya. Nah, ralat yang di sini dia menggunakan 10 pangkat 1. Sedangkan yang di rata-ratanya yaitu menggunakan 10 pangkat 4. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengubah nilai ralat ini menjadi pangkat yang sama dengan nilai rata-ratanya ya. Begitu pula dengan ralat yang ada pada massa jenis. Jika sudah kita setting semua, maka kita tinggal mengcopy, lalu kita paste pada ini laporannya ya. Kalian klik kanan, paste, keep text only ya. Nah, seperti ini. Baru nih kita setting ya. Baru kita setting berapa angka di belakang komanya ya. Nah, kalian perhatikan. Di sini kan formatnya masih belum equation. Kita tambahin, ubah semua jadi nilainya equation. Dengan cara bagaimana? Memblok semuanya lalu mengklik ALT plus ya. Atau ALT sama dengan ya. Nah, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan adalah nilai yang di sini ya. Karena di sini semua udah sama 10 pangkat 4 ya, kita dengan mudah. Jadi kita tinggal kalikan saja 10 pangkat 4. Sini ya. Berarti kita hapus, kita tulis kali 10 pangkat 4 ya. Oke. Kita atur dulu. Kita ulangi. Kali 10 pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Nah, seperti ini. Ya. Jangan lupa taruh nilai kalinya. Times. Pasti. Oke. Seperti ini. Tinggal kalian copy aja semuanya. Enter. Ctrl V. Hapus. Enter. Ctrl V. Enter. Ctrl V. Ya. Ctrl V. Dan satu kali terakhir. Enter. Ctrl V. Ya. Seperti demikian. Nah, cuma yang di sini kan masih menggunakan 10 pangkat 1 nih, ya kan? Untuk yang nilai ralatnya. Maka kita perlu mengubahnya
dengan cara kita tulis juga 10 pangkat 4. Kalau 10 pangkat 1, 10 pangkat 4 berarti naik banyak 3 kali. Berarti nilainya adalah 0,004 ya. Seperti itu. 4 karena 6 berarti kita bulatkan menjadi 5. Ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau kita bulatkan nilainya di sini jadi 0,05, maka di sini kita kalau bulatkan menjadi 0,01 ya. Karena menggunakan berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini tinggal 0,4 ya. Karena dinaikkan dapat nilai yaitu 4,34 ya. Berarti 0,4 kali 10 min 3 ya. Kita blok equation ya. Lagi hapus. Jangan lupa times-nya ya. Kita copy aja biar mempermudah. Baik, jika sudah demikian maka tabel bisa dilihat seperti ini ya. Tabelnya. Nah, di sini teman-teman juga boleh untuk meletakkan tabelnya di sebelah kiri ya untuk kali lipatnya ya. Berarti teman-teman taruh aja di sini kali 10 pangkat 4 boleh. Saya mau taruh di sini juga boleh. 10 pangkat 4 seperti itu ya. Tinggal kita atur ininya saja ya. Nah, seperti ini. Jadi kita atur biar nilainya y ya. Kalau kita hapus saja yang 10 pangkat 4-nya. Ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Sini juga 10 pangkat 3-nya kita taruh sebelah kanan. Ya. 10 pangkat 3-nya kita taruh di sebelah. Ya, seperti ini.
Ini boleh ya. Hapus questionnya. Ya. Nah, yang di sini rata kiri ya. Oke, jika sudah demikian, kita blok semuanya dan kita atur menjadi yang di sini itu rata tengah ya. Seperti ini ya. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini kan ada tinggal sisa satu space, maka kita lanjutkan aja di bawah. Kita enter supaya terlihat enak ya. Nah, jika ada tabel nanti dia terpisah antara halaman 1 dan 2, maka kalian harus tulis kata lanjutan ya untuk pada tabelnya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah pembuatan analisis data. Ya, pada penulisan persamaan pada analisis data yang perlu kalian perhatikan adalah menulis dulu subbab bagian-bagiannya gitu ya. Nah, di sini yang pertama menghitung volume dan massa jenis benda. Selanjutnya adalah menghitung nilai ketidakpastian ya. Nah, selanjutnya di sini punya poin. Jadi kita arahkan saja ke change list pakai poin A. Kita lihat apa saja sih isinya. Ini contoh laporannya. Saya akan menggunakan ini sebagai contoh. Nah, di sini A1 menghitung volume dan massa jenis bola pejal, balok pejal, terus massa jenis silinder pejal, ya. Jadi kita copy saja teksnya. Menghitung volume dan jenis balok pejal. B. Menghitung volume kita copy saja. Yang C itu menghitung bola pejal. Ya, jika sudah demikian maka kita perlu melihat lagi kira-kira apa yang akan kita tulis. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama menghitung volume balok pejal. Ya. A menghitung volume dan massa jenis. Yang A2-nya itu adalah menghitung massa jenis. Berarti yang pertama adalah menghitung volume, yang kedua adalah menghitung massa jenis ya. Berarti kita enter. Kita ganti di sini change level listnya jadi A1 ya. Kita tulis menghitung volume balok ya. Ya. Hitung massa jenis balok ya, seperti ini. Jadi
Yang berbeda adalah bendanya saja. Jadi saya copy aja langsung. Seperti itu ya. Ctrl C, Ctrl V langsung. Saya ganti baloknya menjadi silinder. Ini juga saya ganti jadi silinder. Ya. Itu pula dengan yang di sini. Saya ganti juga. Saya copy. Saya paste di sini. Ini balok bola maksud saya. Ini juga. Ya, langkah selanjutnya kita akan membuat persamaan. Nah, persamaan di sini yang digunakan adalah persamaan volume pada balok pejal. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu saya membuatnya yaitu dengan cara mengklik equation atau ALT plus. Ya, biarkan saja di tengah dulu, lalu menulis persamaannya. Karena saya menggunakan contoh adalah V1, yaitu yang ini. Ya, V1 yaitu panjang 1, lebar 1, tinggi 1 gitu ya. Maka saya akan menggunakan volumenya adalah volume 1 pada balok pejal. Jadi caranya adalah V strip underscore ya 1 spasi sama dengan panjang V kecil kali itu times lebar times tinggi ya. Oke, jika sudah demikian baru kita rata kiri. Ya, jika sudah seperti ini rata kiri, maka kita harus mengkopinya. Ya, setelah di-copy, klik enter, Ctrl V, kita tuliskan nilainya. Nah, sebelum kita tuliskan, kita harus hilangkan dulu biar bentuknya hanya sama dengan saja, ya. Jadi untuk variabelnya yang V1-nya ini hanya di awal dan di akhir saja. Nah, panjangnya berapa nilainya? Panjang, lebar. Panjangnya 40,98. Kita copy aja ketiga-tiganya. Setelah kita copy ketiga-tiganya, kita klik ini dan klik ya, angkanya saja ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Ini dikali dengan lebarnya. Kita ulangi. Ya. Kita langsung aja sini. Lebarnya. Kita copy lebarnya. Tingginya ya. Kita copy. Jika sudah demikian, maka kita tinggal menuliskan hasilnya saja. Ya. Nah, kita hapus tabel tadi. Saya cuma ingin melihat untuk nilainya saja ya. Saya ingin melihat nilainya saja. Nah, V1-nya berarti didapatkan yaitu sebesar 1,16 ya. 1,16 times kali 10 pangkat petik 10 pangkat berapa tadi? 4 ya. Ingat satuan, jangan lupa satuannya adalah milimeter pangkat 3. Di sini juga jangan lupa satuannya, milimeter. Ingat dalam menulis satuan harus ada spasinya. Ya. Milimeter. Milimeter ya. Oke. Nah, begitu pula dengan yang nanti untuk massa jenis juga seperti itu. Cuma di sini ada permasalahan di nilai menghitung nilai ketidakpastiannya ya. Saya akan contohkan saja. Di menghitung nilai ketidakpastian ada data yang perlu teman-teman perhatikan. Kita ambil aja contoh di sini ya. Data untuk nilai ketidakpastian. Seperti ini. Kita akan copy langsung. Ya, nilainya. Kita akan copy langsung untuk nilainya. Seperti ini. Ya.
Jadi penulisannya seperti ini ya. Kalau kita harus menjabarkan kan. Nah, caranya bagaimana? Kalian jabarkan saja panjang 1 min ini sampai dengan panjang 5 min panjang rata-rata ya. Nah, jabarkan nilainya. Jika sudah, kalian jabarkan di sini ya. Jika sudah dijabarkan, nah, contohnya sebenarnya nilainya kan sampai atas tuh. Contohnya seperti ini gambarnya. Di tabel yang seharusnya adalah seperti ini. Ya, panjang banget. Nah, kita bisa enter ya. Bawah, tulis di bawahnya ya. Seperti ini ya. Jadi, ketika sudah kita enter, nilainya akan seperti ini ya. Nah, tidak masalah kalau sudah di enter seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan yang ini. Jangan hati-hati, jangan asal enter aja ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga nilainya ya. Nah, satuannya boleh teman-teman akali saja. Kalau satuannya sama, taruh aja di luar gitu ya. Kalau emang berbeda ya silahkan diatur sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi buat serapi mungkin ya. Ini adalah contohnya. Jadi dalam pembuatan persamaan itu harus jelas ya. Oke, kita hapus enternya biar satu seperti ini ya. Di nilainya teman-teman lihat pada ini, kalau memang kelebihan, kalau teman-teman bisa enter ya, seperti itu. Dan ada juga yang tempat bermasalah adalah menghitung nilai ketidakpastian pada ini ya, yang menggunakan akar. Yang bisa kita contohkan, yang paling banyak salah di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk rambat ralat seperti ini, karena kan di sini banyak banget tuh jumlahnya. Kalau kalian menyesuaikan dengan format yang ada, bakal panjang gitu. Jadi saran saya, teman-teman langsung saja naikkan ke atas, ya. Kan boleh saja seperti ini. Tidak ada yang melarang. Karena kan kalau pengali itu sama aja dengan mengalihkan seperti ini. Jadi saya taruh aja seperti ini. Nah, jadi bentuknya tidak lagi seperti ini ya. Tidak seperti ini. Jadi benar-benar sudah simpel ya. Bisa teman-teman lihat. Mungkin saya akan copy ke nilainya ya. Ctrl V untuk di sini ya. Saya akan taruh bawahnya sebagai contoh. Ya. Ya, seperti ini. Jadi diubah. Ya. Oke, seperti ini. Nilai yang ini tinggal naikkan saja. Ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke. Nah, beberapa mungkin perlu diketahui untuk shortcut pada pembuatan equation ya. Sini equation. Itu dengan cara klik insert dan klik equation atau ALT plus ya, ALT plus. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah simbol rho. RHO.
seperti itu. Dan juga ada simbol ini ya untuk menuliskan P1, P2 dan terusnya row 1, row 2 seperti itu. Gunakan underscore 1 di spasi. Terus pangkat juga itu menggunakan topi, tulis pangkatnya berapa, terus spasi. Ada juga pakai delta yaitu INC spasi ya. Ada juga gunain yaitu apa namanya, variabel lainnya seperti kali itu times ya. Plus minusnya itu adalah PM plus minus gitu ya, plus maaf sini plus minus ya. Jadi caranya kayak gimana? Tinggal kalian lihat saja di sini. Kalian tahan mana yang kalian mau gunakan. Jadi dibiasakan saja. Baik, kesalahan-kesalahan umum yang sering digunakan pada pembuatan equation adalah yang pertama, pada penggunaan sama dengan itu dipisah antar variabelnya. Contoh, dan masa jenis. Kita klik ALT plus. Atau kita secara manual saja klik insert equation ya. Terus kita cari simbolnya yaitu sini row ya. Row sama dengan row. Terus kita tulis sama dengan seperti ini. Kita kasih spasi sama dengan. Lagi kita insert. Terus klik equation. Terus ada M per V. Kita cari pernya. Seperti ini. M dan V. Nah, kalau dilihat di sini, huruf M dan V-nya itu sangat kecil gitu. Bukan sesuai dengan font yang di atas gitu ya. Nah, oleh karenanya solusinya adalah dengan cara kita menjadikan satu equation. Contoh, klik insert equation. Terus kita klik row ya. Row sama dengan fraction-nya M dibagi dengan V ya, seperti itu. Nah, jadi ini sangat berbeda. Walaupun kita taruh di rata kiri, fontnya berbeda. Bisa dilihat M per V ya, seperti itu. Jadi dalam equation tidak boleh kita untuk memisahkan tempatnya ya, seperti itu. Nah, begitu pula dengan equation yang ada di nilai-nilai seperti dalam kalimat. Contoh nih, pada satuan di sini kan ketelitiannya 0,1 mm ya. Kita harus ubah dalam equation ya, ALT plus. Nah, seperti ini yang benar. Kenapa demikian? Karena ini merupakan variabel. Dan angkanya juga harus di-equationkan. Ya, seperti ini. Ya, jika sudah demikian, maka kita sudah membuat nilai-nilainya ya. Buat persamaan. Nah, yang teman-teman perhatikan lagi, banyak juga dalam kesalahan membuat equation adalah menulis persamaan, maksud saya itu tidak memperhatikan letaknya. Jadi teman-teman harus setting letaknya di sebelah mana ya. Dan ingat, untuk variabelnya cukup taruh saja yang pertama sama yang di akhir ya. Yang di tengah-tengahnya kalian tandai saja pakai warna putih biar enggak repot ya, biar tidak kesulitan dalam mengedit. Karena kalau kita atur pada paragraf itu sedikit rumit seperti itu. Dan banyak juga yang tidak menuliskan satuan, itu kesalahan terbesar ya dalam penulisan equation. Pada analisis data tidak menulis satuannya ya, jadi harus ditulis satuannya seperti itu. Baik, jika demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya equation
teman-teman silahkan cari sendiri bagaimana caranya. Yang jelas kalian klik saja equation, lalu kalian pilih di struktur. Di sana ada nilai mutlak, di sini bisa teman-teman lihat di bracketnya itu ada mutlak ya. Terus kalau mau pakai yang tanda rata-rata, teman-teman bisa cari di sini ada bar di sana. Kalau mau pakai operator silahkan, atau teman-teman mau memakai akar ya, silahkan. Di sini ada semua ya bentuk akarnya. Atau script pangkat secara manual silahkan ya. Jadi itu saja videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.